Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap, dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tata kerajaan, ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, dibawanya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka nampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair. Jalan tanpa rintangan muncul dari laut merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau, ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia.
supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan tidakkah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 5 kali setiap hari sejak pagi-pagi buta sampai menjelang senja, kita seringkali mendengarkan suara azan dari masjid, langgar atau surau. Ada atau mungkin banyak orang yang terganggu oleh suara itu dan pagi-pagi buta menggerutu, mengeluh, kemudian marah-marah. Padahal saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suara itu merupakan ajakan atau peringatan untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan, alias berdoa. Dan bukankah hal itu merupakan suatu peringatan yang baik bagi kita semua sebagai orang beriman yang tidak boleh melupakan hidup doa? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka itu untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kutipan sabda ini kiranya juga terarah bagi kita semua. Karena salah satu ciri khas hidup beriman itu adalah berdoa. Dalam tradisi gereja Katolik dikenal adanya doa harian. Kalau kita mengenal doa pagi, doa malam, kalau biarawan itu doa brevir mulai subuh, doa ibadat bacaan, kemudian ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, kompletorium. Kemudian ada juga doa menjelang dan sesudah makan atau tidur dan seterusnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka mari kita resapkan dan kita hayati isi doa-doa tersebut. Pagi-pagi buta ketika mendengar suara azan, ketika terbangun, lebih baik kita menggabungkan diri dengan berdoa daripada kita menggerutu, mengeluh atau marah-marah. Sebab sementara sunyi senyap meliputi segala sesuatu dan malam hari dalam peredarannya yang cepat sudah mencapai separuhnya, maka firman Tuhan yang Maha Kuasa itu laksana pejuang yang garang yang melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan surga ke tengah-tengah tanah yang celaka, bagaikan pedang yang tajam, di bawahnya perintah Tuhan yang lurus, yaitu dengan berdoa. Marilah kita mendoakan doa Ardas 2.